Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, baru-baru ini seorang remaja yang baru saja lulus SMA dan mendaftar ke perguruan tinggi membuat banyak orang terheran-heran. Nah, bagaimana bisa sih pemirsa nama gadis itu hanya terdiri dari satu huruf saja? Iya, ini betul sekali, satu huruf aja pemirsa. Nama gadis satu ini menjadi viral setelah ia mendaftar ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, gimana nggak viral? Namanya cukup membuat panitia pendaftaran mengernyitkan dahi. C. Iya, sudah, gitu aja, nggak ada lanjutannya. Itu membuat panitia pendaftaran meragukan kesungguhan C untuk mendaftar di perguruan tingginya. Cerita uniknya, saat saya mendaftar kuliah, nama saya sempat dipertanyakan oleh pihak kampus. Dikira hanya orang iseng. Tetapi saat dicek data, benar adanya bahwa nama saya sesuai dengan kartu keluarga serta KTP. Saat ini, saya sudah diterima di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. C sendiri bersyukur karena orang tuanya memberikan nama hanya satu huruf. Itu membuat ia jauh lebih mudah dikenal karena namanya sangat sederhana, sehingga mudah diingat. Menurut cerita dari kedua orang tua saya, mengapa saya diberikan nama satu huruf? Dikarenakan dulu, kedua orang tua saya berpikir bahwa saya akan terakhir sebagai anak bungsu. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata ibu saya melahirkan dan saya memiliki adik. Sekarang jumlah saudara dan saudari saya ada 5, saya anak keempat. Selama masa sekolah dan di lingkungan masyarakat, justru dengan nama unik tersebut, saya lebih dikenal dan mudah diingat. Nah, ini justru bikin penasaran. Apakah sebagai anak keempat, kakak-kakak C juga punya nama yang pendek seperti A, B, dan apakah adik C kemudian dinamai D? Yang jelas, C memang bukan satu-satunya orang dengan nama terpendek di dunia. Karena masih ada J yang lahir di Chennai, India. Tapi tetap aja nih penasaran, siapa nama saudara-saudara C? Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani TV One mengabarkan. Nah pemirsa, kita sudah bergabung dengan C. Ini yang pertama-tama kita juga akan ucapkan selamat sudah menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah di Prodi Ilmu Komunikasi. Halo, selamat siang C. Halo. Nah C, ini tadi kan kita dengarkan ya kalau C ini dikasih nama C karena kamu dikira akan jadi anak terakhir. Tapi kenapa sih harus C? Apa alasannya sampai harus orang tua menamai kamu ini C? Sebenarnya tidak ada alasan spesifik. Mungkin dari orang tua tuh kenapa memilih berbeda karena ingin menjadi penutup gitu. Karena berharap saya menjadi anak bungsu gitu. Oke, C, tapi kan huruf terakhir itu Z bukan C. Kenapa harus C itu nggak diceritakan sama orang tua? Karena, baik izin menceritakan, karena di urutan abjad C itu nomor ketiga dan kalau di dalam bahasa Inggris dibaca C, yaitu perempuan ketiga begitu. Oke, kalau gitu C pernah mengalami kesulitan nggak dengan nama C atau malah mendapatkan kesempatan emas nih malah jadi suatu kebanggaan atau malah jadi keuntungan kamu mendapatkan nama C? Sejauh ini tidak ada kesulitan, justru dengan nama tersebut mendapatkan sebuah keistimewaan. Tapi kan tadi gue sempat diutarakan juga kalau tidak mengalami kesulitan. Tapi kita juga ingin tahu nih, karena kan C banget nih singkat padat jelas. Waktu ngurus-ngurusin KTP atau mungkin daftar ke sekolah, gimana nih tanggapannya? Maaf, boleh diulangi Kak? Ya, tadi kan ini namanya C ya, C singkat padat dan juga jelas. Waktu pas mungkin mengurus KTP atau daftar ke sekolah, ada kesulitan-kesulitan yang mungkin dirasakan nggak sih C?
Sejauh ini tidak ada, Kak. Mungkin hanya sempat dipertanyakan apakah benar namanya C begitu. Cerita uniknya juga saat itu pas mendaftar kuliah dipikir itu hanya orang-orang iseng, tetapi setelah dicek melalui data administrasi kependudukan, melalui KTP dan kartu keluarga bahwa memang benar nama saya C begitu. Oke, C, kami juga ingin tahu dong. C kan ini 5 bersaudara, betul ya? Betul? Betul. Nah, kalau nama kakak dan adik dari C juga apakah hanya punya satu huruf saja atau berbeda lagi nih? Tidak, kebetulan hanya saya sendiri yang satu huruf. Hmm, Oke. Hanya Oke. C doang yang satu huruf ya, tapi ini kan viral nih di media sosial. Pertama kali mengetahui viral itu dari mana? Saat itu saya juga mempunyai akun TikTok, kebetulan juga konten kreator. Awal mulanya akun TikTok itu saya gunakan untuk ngeposting video-video seperti kata-kata seperti itu. Tapi pas lagi iseng masuk ke beranda ada video yang lagi trending kayak ayah yang punya hobi mendaki gunung Rinjani. Setelah itu anaknya diberi nama ada unsur Rinjaninya. Jadi saya tertarik nih kayaknya aku buat versi aku sendiri gimana ya gitu. Jadi pas buat versi saya sendiri dan akhirnya itu mendadak viral gitu Kak. Karena keunikannya Oke. gitu. Ya screenshot ya. Nah, C, tapi kita juga penasaran nih nama adik dan juga kakaknya C ini sebetulnya siapa sih, mungkin bisa dikasih tahu nih sama kita semua. Baik, untuk kakak pertama Utami Ulpa, yang kedua Utomo Adriansa, ketiga Natalia Triutari, 4 saya C, 5 Glory Jilguin. Oh, beda-beda ya, C. C, kalau gitu tanggapan orang tua kamu seperti apa setelah akhirnya kamu viral di media sosial, diberi nama C oleh orang tua, malah membawa berkah begitu ya? Masya Allah, iya Kak, mereka juga kayak awal mulanya tidak tahu, tapi tetangga-tetangga yang aktif media sosial, kebetulan kedua orang tua saya tidak terlalu aktif media sosial, jadi mereka dengar-dengar dari tetangga. Nah, kebetulan hari di mana saya viral, saya tidak ada di rumah, sedang di Palangkaraya saat itu, belum pulang ke kampung. Jadi mereka mengetahui dari tetangga, keluarga, begitu. Mereka bereaksi kayak kaget, ah anakku viral, begitu. Oke. C, tapi kan ini viral ya, terus C juga adalah merupakan konten kreator. Kedepannya C ini pengennya tuh dikenal sama orang kayak gimana sih? Berharapnya dengan nama ini bisa membawa harapannya semoga Mhm. membangun nilai-nilai positif aja sih Kak. Oke. C, selamat ya sekali lagi sudah menjadi mahasiswa, sukses selalu. Semoga rintangannya nanti bisa dihadapi dalam dunia perkuliahan begitu ya. Sukses. Baik, terima kasih banyak Kakak.